Pagi itu adalah pagi yang cerah. Seorang pria bernama Antonio sedang bersiap-siap pergi bekerja menuju garasi rumahnya. Sedangkan istrinya, Maria, tidak ada di rumah karena sedang pergi di rumah adiknya. Antonio tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir baginya. Saat akan masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba seorang penyusup dengan cepat menikamnya berkali-kali secara brutal hingga membuatnya tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian tragis ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2017 yang lalu di kota Barcelona, Spanyol. Yang lebih mengejutkan adalah terungkapnya pelaku utama dalam kasus pembunuhan ini akan membuat semua orang semakin terkejut sekaligus membingungkan. Halo semuanya, saya Devi. Hari ini kita akan membahas kasus gila lain yang begitu mengerikan sekaligus membingungkan yang terjadi di Barcelona, Spanyol pada tahun 2017 silam. Tetapi sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa kisah yang ada dalam video ini adalah berdasarkan kisah nyata, bukan film. Jadi langsung saja, mari kita bahas. Maria dan Antonio Navarro adalah salah satu contoh gambaran kebahagiaan pernikahan di Barcelona, Spanyol. Perbedaan usia 9 tahun tampaknya bukan masalah penting bagi mereka, tetapi yang tidak diketahui oleh siapapun adalah kenyataan seram bahwa Maria sang istri memiliki rahasia meresahkan, yaitu dia adalah seorang pecandu seks bebas. Terungkapnya rincian dari kasus ini sangat mengejutkan bagi keluarga dan masyarakat di sana. Setelah digali oleh polisi, kenyataan pilu membuat semua orang merasa sangat terkejut, kesal, marah, dan benci. Maria Jesus berasal dari keluarga Spanyol yang kaya. Lahir pada tanggal 16 September tahun 1990 di Valencia, Spanyol. Maria menikmati pendidikan yang istimewa bersama orang tua dan 4 saudara kandungnya. Saat muda, Maria menunjukkan bakat seni yang luar biasa yang memenangkan banyak penghargaan kontes seni dengan lukisannya. Tetapi saat dewasa, dia menjadi semakin acuh tak acuh terhadap norma-norma dan ekspektasi masyarakat. Setelah SMA, dia pergi dari kehidupan provinsinya yang tertinggal untuk belajar ilmu keperawatan di Barcelona. Di Barcelona, di kota yang ramai ini, Maria menjadi dirinya sendiri, menjalin pertemanan baru, dan merangkul kehidupan malam kota yang dinamis, dan bersumpah tidak pernah kembali ke kampung halamannya yang membosankan. Selama magang di rumah sakit, Maria bertemu Antonio, seorang lelaki insinyur yang berpengalaman. Dia juga teman kuliah dari saudara laki-lakinya yang terpesona oleh kecantikannya. Mereka saling jatuh cinta. Mereka mulai berkencan pada tahun 2011. Bagi Maria, ini adalah pertama kali baginya memiliki hubungan asmara yang serius dengan lelaki. Meskipun perbedaan usia mereka terpaut jauh, yaitu 9 tahun, tetapi mereka tampak sebagai pasangan yang sempurna bagi semua orang. Setelah 5 tahun bersama, Antonio melamar Maria, dan mereka segera menetapkan tanggal pernikahan. Pada tanggal 3 September tahun 2016, mereka mengikrarkan sumpah mereka. Siap untuk membangun masa depan yang cerah bersama. Tetapi, di balik pernikahan mereka yang tampak bahagia, tersembunyi beberapa rahasia gelap. Pasca pernikahan, hubungan romantis pasangan ini mulai memudar. Maria sering mengeluh tentang sifat Antonio yang suka mengontrol, merasa terkekang dan didominasi. Sementara Antonio mencurigai Maria melakukan perselingkuhan dan penipuan kronis. Sifat mereka memang berlawanan, dengan Antonio yang introvert di dalam rumah, sementara Maria suka bergaul dan bersosialisasi, berpesta, dan mencari teman baru. Meskipun ada perbedaan, keluarga besar berharap mereka akan berdamai dan menemukan harmoni kembali. Akan tetapi, kejadian mengejutkan terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2017. Hanya 11 bulan setelah pernikahan mereka, segalanya berubah menjadi semakin gelap. Pagi itu sekitar jam 7 pagi, Antonio hendak berangkat keluar untuk bekerja. Saat dia mendekati mobilnya, tiba-tiba seseorang yang tak dia kenal menyerang dan menikamnya dengan brutal sebanyak 6 kali. Dalam sekejap, Antonio roboh di tempat. Kejadian itu sangatlah cepat, jadi dia tidak memiliki kesempatan apapun untuk menghindar. 8 jam kemudian, seorang tetangga menemukan mayatnya di sana. Polisi tiba di TKP sekitar pukul 3:30 sore. Awalnya mereka mencurigai terjadi perampokan disertai kekerasan.
Tetapi dugaan teori ini segera dikesampingkan ketika mereka menemukan barang-barang pribadi Antonio termasuk dompetnya yang tidak diambil oleh pelaku. Setelah mendengar berita tragis ini, semua keluarga segera dihubungi, termasuk istri Antonio, Maria. Polisi mulai melakukan penyelidikan dengan Maria. Polisi menanyakan apakah dia mengenal seseorang yang mungkin ingin mencelakakan Antonio. TKP menunjukkan adanya pembunuhan terencana dan bukan serangan acak. Maria yang dilanda kesedihan bersikukuh bahwa tidak ada seorang pun yang ingin mencelakakan suaminya. Teman-teman dan rekan-rekan kerabat Antonio semuanya mengatakan, dia adalah seorang pria yang baik hati dan lembut. Tidak ada yang tahu dia memiliki musuh atau orang yang membencinya. 3 hari setelah tragedi, keluarga Antonio mengadakan pemakaman untuknya. Di kebaktian, air mata Maria mengalir di pipinya membaca surat yang menyentuh hati yang dia tulis untuk mendiang suaminya, mengungkapkan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Pertanyaan yang membara di benak semua orang adalah, siapa yang telah membunuh Antonio? Sebagai hal yang biasa dalam investigasi pembunuhan, polisi pada awalnya menaruh kecurigaan mereka pada istri Antonio, Maria. Selama wawancaranya dengan polisi, Maria telah memberikan alibi yang menyatakan bahwa dia sedang bekerja pada malam hari sebelum pembunuhan. Dia telah mengirim SMS ke Antonio tentang perubahan shiftnya. Namun polisi menemukan dia tidak ada di rumah sakit malam itu. Apalagi perilaku Maria selama interogasi menampakkan keanehan. Seharusnya dia tampak putus asa dengan kematian suaminya. Dia justru terus-terusan menelepon saat jeda interogasi, terus-menerus mengirim pesan. Tentang perilaku tak wajar itu, detektif menemukan kejanggalan. Maria mungkin menyembunyikan sesuatu. Mereka memutuskan untuk menyadap teleponnya dengan harapan mengungkap apapun yang akan membantu penyelidikan. Keputusan ini membawa terobosan signifikan dalam kasus ini. 5 bulan kemudian, pada tanggal 10 Januari tahun 2018 hasil penyadapan menyebabkan penangkapan 2 orang tersangka. Identitas mereka, ditambah dengan penemuan kehidupan Maria yang penuh rahasia, membuat semua orang tercengang. Maria telah berselingkuh dengan seorang profesional public relations berusia 43 tahun bernama Jose, yang dia temui 3 bulan sebelum pembunuhan Antonio. Polisi awalnya mencurigai Jose memiliki motif untuk membunuh Antonio yang menyebabkan penangkapannya. Namun setelah diinterogasi, terungkap bahwa Jose tidak mengetahui status perkawinan Maria ketika mereka mulai berkencan. Dia baru mengetahui Maria menikah setelah ada berita pembunuhan Antonio, namun demikian dia memaafkannya dan hubungan mereka berlanjut setelahnya, dan Jose bahkan mempertimbangkan untuk menikahi Maria. Berdasarkan informasi ini, polisi melupakan Jose sebagai tersangka. Dari penyadapan telepon, juga menyebabkan penangkapan tersangka lain bernama Salvador, seorang rekan kerja Maria. Salvador berusia 47 tahun, ayah dari anak kembar berusia 18 tahun, dan sudah menikah selama 22 tahun. Menurut rekan kerjanya, Salvador adalah sebagai individu yang sopan. Maria dan Salvador telah memulai perselingkuhan mereka pada bulan September tahun 2015, tepat setelah Maria bertunangan dengan Antonio. Meskipun perselingkuhan mereka sempat terhenti setelah pernikahan Maria, tapi kemudian berlanjut kembali dan sering bertemu untuk bercocok tanam di rumah Salvador atau rumah sakit. Yang membuat penasaran adalah fakta bahwa istrinya Salvador juga bekerja di rumah sakit yang sama dengannya. Mereka berhasil memperdaya semua orang di sekitar mereka. Salvador sangat terpikat pada Maria dan akan melakukan apapun yang dia minta. Tidak peduli seberapa besar resikonya. Bahkan memperbaiki peralatan rumah tangga pun, dia akan melakukannya. Saat penyelidikan semakin dalam, fasad Maria dan Antonio sebagai pasangan sempurna hancur sepenuhnya. Saudara laki-laki Antonio membantu polisi memainkan peran penting dalam kemajuan polisi dalam penyelidikan tanpa menyadari fakta bahwa telepon mereka disadap. Maria dan Salvador masuk ke dalam jebakan. Saudara laki-laki Antonio memberitahu Maria bahwa polisi telah membuat kemajuan yang signifikan dalam penyelidikan dan sedang mengincar tersangka baru. Setelah mendengar hal ini, Maria segera menelepon Salvador untuk memberitahu dia bahwa polisi telah mencurigainya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Maria dan Salvador terlibat dalam pembunuhan Antonio. Sehubungan dengan peristiwa ini, Maria ditahan polisi pada tanggal 10 Januari tahun 2018. Namun selama interogasinya, Maria dengan keras membantah terlibat dalam kematian suaminya. Dia menuding Salvador sebagai rekan kerja yang telah berusaha keras untuk memilikinya. Menurut dalih Maria,
Salvador adalah seorang kolega yang telah menjadi sangat tergila-gila padanya dan telah membunuh suaminya, saingan romantisnya untuk memenuhi fantasinya sendiri. Maria dan Salvador ditahan di penjara yang sama saat mereka menunggu persidangan. Selama periode ini, pengacara pembela Salvador mendesaknya untuk mengungkap kejahatan Maria untuk meringankan kesalahan dan hukumannya sendiri. Namun dia masih buta dan sangat terpikat pada Maria. Salvador menolak untuk menumpahkan semuanya, terutama setelah dia menerima surat cinta yang sangat gombalisasi dari Maria. Dalam surat itu, Maria mengungkapkan kerinduannya, cintanya, dan antisipasinya akan masa depan mereka bersama setelah mereka menjalani hukuman. Untuk menyampaikan surat ini kepada Salvador, Maria terpaksa melakukan tindakan seksual dengan banyak sesama napi di lingkungan penjara. Namun ketika Salvador mengetahui Maria telah disentuh dengan setidaknya 2 narapidana lainnya, harapannya benar-benar hancur dalam kesedihan dan kemarahan yang meluap-luap. Dia memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenarannya. Baru pada saat itulah rincian lengkap dari kejadian tersebut terungkap. Maria mengeluh pada Salvador bahwa dia ingin menyingkirkan Antonio karena kekerasan dan penyiksaan yang dia derita. Kemudian mereka merencanakan untuk membunuh Antonio pada tanggal 12 Agustus tahun 2017. Setelah pertimbangan yang cermat, mereka memutuskan untuk menggunakan pisau untuk membunuh Antonio pada hari kejahatan itu terjadi. Salvador lah yang melakukan eksekusi, kemudian membuang senjata pembunuhan di septic tank di wilayah perkebunan miliknya. Polisi kemudian menemukan pisaunya dan memastikannya sebagai senjata yang digunakan untuk membunuh Antonio. Ketika ditanya tentang keberadaan Maria pada malam sebelum pembunuhan, Salvador mengaku dia tidak mengetahuinya. Fakta mengejutkan yang membingungkan dan mengherankan lagi adalah bahwa Maria saat itu menghabiskan waktu sepanjang malam dengan kekasih lain bernama Thomas. Waduh, benar-benar gila nih cewek. Perselingkuhan mereka dimulai 6 bulan sebelum pernikahan Maria dengan Antonio. Thomas mencoba menghalangi Maria untuk menikahi Antonio dan menawarkan untuk menghabiskan hidup bersamanya, tetapi Maria menolak. Antonio mengendus perselingkuhan itu, tapi setelah pertengkaran yang sengit dengan istrinya, dia lebih memilih untuk memaafkan Maria dengan syarat, dia memutuskan semua hubungan dengan Thomas. Maria setuju, tapi kenyataannya dia tidak pernah melakukan itu. Thomas mengatakan kepada polisi bahwa Maria sering mengeluh tentang perilaku kasar Antonio, tetapi dia tidak bisa memverifikasi kebenaran klaim ini. Saat terjadinya detik-detik tragedi pembunuhan terjadi, Maria dan Thomas justru sedang bercocok tanam sepanjang malam hingga pagi. Oh my god, guys. Keesokan paginya, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 2017 saat Antonio bersiap untuk bekerja, Salvador tiba lebih awal dengan sepeda motornya untuk melaksanakan rencana mengerikan itu. Maria memberinya topi, kacamata hitam, dan sarung tangan lateks untuk mencegah sidik jari Salvador tertinggal. Dia sembunyi di garasi dengan sabar menunggu kedatangan Antonio. Saat Antonio muncul, Salvador dengan mengendap-endap mendekati Antonio dari belakang dan menikamnya sebanyak 6 kali secara brutal. Antonio tidak punya waktu untuk bereaksi. Untuk menghindari menimbulkan kecurigaan polisi, Salvador hanya memperbarui profil WhatsApp-nya, sebuah sinyal rahasia yang telah dia dan Maria sepakati setelah perbuatan gila itu dilakukan. Salvador segera meninggalkan tempat kejadian sambil membuang pisau dan pakaiannya yang basah dengan darah dalam septic tank di wilayah perkebunannya. Kemudian Maria dan Salvador bertemu di rumah adik Maria yang sedang berlibur pada saat itu. Salvador menceritakan semua rincian kejahatannya kepada Maria. Untuk menghindari timbulnya situasi yang buruk, mereka sepakat untuk tidak menghubungi satu sama lain selama beberapa minggu. Setelah insiden pembunuhan, Salvador dengan naif percaya bahwa dia akhirnya bisa bersama Maria. Namun segera setelah pemakaman Antonio, Maria justru terlihat sedang asik melakukan hobinya, yaitu berkumpul di klub malam dan bercocok tanam dengan Jose, ataupun Thomas, atau bahkan dengan pria-pria lain yang tidak semua diketahui polisi. Keluarganya menyarankan Maria untuk tidak menonjolkan diri agar tidak menjadi pergunjingan, tapi dia tidak menghiraukannya. Dia tetap melanjutkan kegilaannya dengan Jose dan Thomas, atau entahlah. Polisi menemukan fakta gila lagi bahwa Maria juga terlibat skandal dengan seorang pria bernama Sergio, seorang penjaga keamanan klub malam yang tidak menyadari keadaan Maria sebenarnya. Ketika diwawancarai oleh polisi, dia menyatakan dia tidak melihat tanda-tanda kesedihan dalam diri Maria atas kematian suaminya. Maria mempertahankan banyak hubungan ini sampai dia ditangkap. Terlebih lagi, polisi menemukan bahwa Maria juga terlibat asmara dengan seorang perawat laki-laki dari rumah sakit yang sama.
Benar-benar pecandu seks akut Maria ini. Tidak salah kalau dia dijuluki Black Widow of Spain oleh penduduk sekitar. Kompleksitas kehidupan cinta Maria mengejutkan semua orang. Menurut Salvador, Maria sepenuhnya puas dengan pasca pembunuhan Antonio. Dia merasa bebas melakukan hobinya bercocok tanam dengan pria manapun yang dia mau. Oh my god guys, dia tampak cuek terhadap kematian suaminya sendiri. Tak kalah menarik yang menjadi perhatian utama adalah masalah pembayaran asuransi. Antonio memiliki polis asuransi jiwa, dan Maria akan menerima tunjangan janda bulanan sebesar 1.100 euro atau sekitar 18 juta. Karena kematian Antonio termasuk dalam kategori kejahatan kriminal berat, Maria juga akan menerima kompensasi tambahan sebesar 47.000 euro atau sekitar 800 miliar rupiah. Dia mendesak pemerintah untuk mengkategorikan kematian Antonio sebagai pembunuhan dengan kekerasan, sehingga dia dapat memaksimalkan pembayaran asuransi. Semua tanda menunjuk pada keuntungan finansial sebagai motifnya. Meskipun terdapat banyak bukti, Maria dengan tegas membantah mendalangi pembunuhan suaminya sendiri. Dia mengaku melakukan banyak hubungan seksual, namun membantah terlibat dalam rencana pembunuhan. Sehubungan dengan pertemuannya pasca pembunuhan dengan Salvador di rumah saudara perempuannya. Maria mengklaim bahwa Salvador adalah orang yang memberitahunya tentang kematian Antonio. Dia mengaku terlalu takut untuk menghubungi polisi, namun tidak takut untuk bertemu Salvador. Lucu si Maria ini. Polisi berasumsi ceritanya tidak meyakinkan bagi pihak yang berwenang. Jelas bahwa dialah yang mengatur kematian Antonio, dan Salvador sudah sangat jauh terlibat di dalamnya. Sidang pembunuhan tingkat tinggi secara resmi dimulai pada 14 Oktober tahun 2020. Jaksa berpendapat bahwa Maria pantas menerima hukuman berat karena merencanakan pembunuhan suaminya sendiri dan berusaha menyembunyikan kebenaran serta menunjukkan tidak adanya penyesalan. Selain hukuman penjara, Maria juga diperintahkan untuk membayar uang pada keluarga Antonio untuk biaya proses hukum selama 1 bulan. Kemudian pada tanggal 18 November tahun 2020, juri memutuskan Maria bersalah telah melakukan rencana pembunuhan suaminya dan menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepadanya. Salvador si pembunuh sebenarnya telah berubah kooperatif dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang dan mengakui semua kesalahannya. Dia menerima hukuman 18 tahun penjara. Hukuman tersebut menghancurkan orang tua Maria yang awalnya percaya bahwa Maria tidak bersalah. Keluarga Salvador juga sama terpukulnya. Istrinya mengajukan gugatan cerai karena syok suaminya bisa melakukan kejahatan keji dan tercela. Bahkan mereka bekerja bersama di rumah sakit yang sama tanpa menyadari perselingkuhan tersebut terjadi tepat di depan hidungnya. Selama hukuman penjara, Maria tidak menunjukkan penyesalan atau putus asa. Dia melanjutkan kebiasaan buruknya di penjara. Maria mempertahankan hubungan seksual dengan seorang petugas yang bekerja di dapur penjara. Menggunakan pesonanya untuk mendapatkan rokok dan anggur berkualitas dari napi lain. Waduh guys, gila banget nih cewek. Hobi bercocok tanamnya susah move on. Di sisi lain, kondisi Salvador hancur secara emosional. Selain sudah tidak bisa bercocok tanam, anak-anaknya yang sudah dewasa menolak untuk mengunjunginya, memutuskan hubungan dengan ayah mereka. Salvador menjadi seorang pertapa yang sering menangis tanpa alasan yang jelas. Otoritas penjara memiliki langkah-langkah untuk mencegah bunuh diri yang biasanya berlangsung selama 2 minggu. Namun mengingat gangguan emosi Salvador yang parah, langkah-langkah ini diperpanjang selama beberapa bulan. Di sisi lain, evaluasi oleh para ahli mengonfirmasikan bahwa Maria memiliki skor kejiwaan psikopat yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan skor psikopati tinggi cenderung mencari perilaku seksual yang lebih berani dan mengalami emosi yang lebih kuat saat berhubungan seks. Maria dengan skornya yang tinggi telah kehilangan kendali penuh atas perilakunya. Demikianlah guys, cerita menarik wanita pecandu seks, sekaligus psikopat yang dialami Maria Jesus dari Valencia, Spanyol. Semoga kita bisa menjaga diri dan terhindar dari sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.